Saudara, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB berdasarkan sistem zonasi menuai polemik di masyarakat. Daya tarik sekolah negeri diantaranya karena biaya sekolah yang rendah akibat subsidi dari pemerintah, ditambah adanya pola pikir sebagian sekolah lebih baik sehingga mendapatkan cap favorit. Kemudian membuat orang tua berebut bahkan memaksakan anaknya untuk mendaftar ke sekolah tertentu. Di sisi lain, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 diantaranya menyangkut usia siswa dan juga sistem zonasi dinilai belum dapat mengakomodir penerimaan murid sekolah secara adil dan transparan. Dan untuk membahas hal ini di studio Sapa Indonesia Pagi telah hadir Komisioner KPAI Susiana Afandi. Selamat pagi, Ibu Susiana. Selamat pagi, Mbak. Dan juga pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Selamat pagi, Pak Yudhis. Selamat pagi, Gloria. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Ibu Susiana terlebih dahulu. Bu, berapa banyak sejauh ini keluhan yang sudah diterima oleh KPAI terkait dengan PPDB? Keluhannya banyak, Mbak, dan cenderung massal ya. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, KPAI mengapresiasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 ini. Karena di Permendikbud ini dari sisi konten itu sangat bagus untuk pemerataan, tapi dalam sisi konteks, nah ini yang juga perlu dilihat karena sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, ini soal mindset masyarakat. Selain soal mindset masyarakat yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan adalah yang masuk pengaduan ke KPAI, banyak daerah-daerah yang khususnya di daerah-daerah tertinggal, pedesaan, terpencil, itu di sana tidak ada sekolah negerinya. Terus kemudian sampai ada aduan begini, apakah kami salah beli rumah jauh dari kota? Itu satu. Terus kemudian artinya bagaimana dengan daerah-daerah yang memang di situ tidak ada sekolah negeri. Terus yang kedua yang mengadukan ke kami itu untuk masyarakat yang masyarakat urban. Jadi masyarakat urban ini masyarakat yang sudah masuk ke kami ada dari Bekasi, terus di Bali, Belitung, terus kemudian di daerah Banten juga. Itu mereka sudah lama kerja di pabrik gitu ya, sudah lama tinggal di sana. Tapi basis penentuan zonasi ini kan kartu keluarga. Nah mereka nggak punya kartu keluarga. Nah akhirnya mau balik ke kampung halaman kan sudah tidak mungkin. Nah terus kemudian yang ketiga yang membuat semua serba panik adalah di dalam sistem zonasi itu di Permendikbud 14 itu diatur bahwa penyelenggara penerimaan peserta didik baru itu yang diutamakan itu menggunakan sistem daring online, ya kan? Nah, kita ini jadi kalau membuat peraturan ini jadi kayak kita membayangkan semua orang Indonesia baik gitu ya. Artinya kita tidak berpikir bahwa ternyata ada yang menghack misalnya di online itu. Ini panik kan semua karena semua wali murid karena nama anaknya tidak ada di dalam sistem online itu terjadi di Banten. Akhirnya berbondong-bondong orang tua itu izin tidak masuk sekolah ya. Terus kemudian hanya untuk memastikan kenapa di online tidak ada. Karena di dalam Permendikbud itu jika online tidak bisa dilakukan maka dengan offline. Artinya itu yang ketiga. Terus yang keempat, Mbak. Nah, ini orang tua itu kan ingin anaknya sekolah yang berkualitas gitu ya. Ada mindset masyarakat bahwa ingin anak sekolah berkualitas. Kenapa nilai NEM ujian nasional anak saya tinggi tapi nggak bisa masuk dikalahkan oleh orang yang jaraknya dekat. Artinya ada soal sosialisasi yang kemudian belum masif dilakukan oleh dan masih kementerian. ada cap sekolah-sekolah yang favorit begitu ya, dengan kualitas yang lebih baik. Jadi gini, kita juga mengapresiasi Kementerian Pendidikan karena ketika misalnya kita mencap sekolah favorit, sebenarnya sekolah favorit itu kenapa gitu loh, dia disebut favorit. Apakah karena metode belajarnya yang bagus, tenaga pendidik dan kependidikannya yang bagus, kurikulumnya yang bagus gitu ya. Apakah karena itu? Sedangkan di sekolah itu memang sudah dikumpulkan orang-orang pinter-pinter gitu loh. Artinya kan padahal yang dapat fasilitas banyak selama ini kan sekolah-sekolah yang disebut favorit itu. Ya, jadi, artinya Permendikbud nomor 14 ini sesungguhnya dari sisi konten sangat bagus ya. Tapi dari sisi konteksnya ini karena apa? Karena dalam realisasinya orang kemudian marah, panik gitu ya. Anak saya, apa salah anak saya? Anak saya berprestasi, kenapa nggak bisa masuk di sekolah itu? Hanya terus kemudian ada pasal yang kemudian 20% untuk orang tidak mampu. Ini benturan peraturan klausul
Yang seyogyanya minimal diinginkan 20%. untuk supaya memeratakan kesempatan, tapi kemudian ada juga yang dimanfaatkan sehingga ada kartu-kartu miskin palsu begitu akhirnya. Selain ada soal SKTM itu Mbak, ini benturan dengan apa? Benturan dengan kebijakan sebelumnya. Karena di kebijakan sebelumnya bagi orang tua yang tidak mampu, dia itu kan punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, kenapa kok harus dikasih peraturan baru lagi yang sebenarnya sudah ada peraturan sebelumnya? Berarti kan meminimalisir atau memotong kesempatan orang pemegang KIP ini. Dan KIS, Kartu Indonesia untuk Keluarga Prasejahtera ini, gitu kan? Artinya ini ada benturan yang perlu dievaluasi, Mbak. Baik, saya ke Pak Yudis dulu. Pak, banyak keluhan masyarakat yang masuk ke KPAI, belum lagi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya dapat tersosialisasi dengan maksimal. Anda melihat sebenarnya di mana sih celah dari kesalahan, mungkin kita bisa katakan kalau ini adalah kesalahan, atau celah paling tidak sosialisasi yang tidak sampai sehingga masyarakat panik dan terjadi demo di beberapa daerah? Ya betul kan, semuanya ini karena terjadinya kepanikan di dalam penafsiran terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi seyogyanya setiap peraturan apalagi perubahan itu kan memerlukan sosialisasi yang panjang, kemudian juga memerlukan waktu transisi, kemudian juga memerlukan satu simulasi. Jadi dipraktikkan dulu di satu tempat yang kecil, terbatas, terukur sehingga kita bisa melihat dampaknya seperti apa. Itu yang tidak dilakukan saat artinya ini. Terlalu cepat begitu ketika ada peraturan dan langsung diterapkan. Langsung diterapkan dan semua di wilayah tidak siap. Orang tua tidak siap, murid tidak siap, ini menimbulkan kepanikan, sudah pastilah. Karena setiap orang tua pastilah ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Itu satu hal. Yang kedua saya kira yang menjadi masalah adalah bahwa tadi pemetaan, seharusnya sebelum peraturan yang dirumuskan, pemetaan dilakukan dulu dong. Itu kan simpel sebetulnya, kalau melalui data BPS itu kan sudah juga terukur, terdapat data itu berapa usia anak SMP, usia SMA itu populasinya di setiap kota, setiap kecamatan itu ada sekian ribu. Jadi tinggal dipetakan kalau ada di satu kecamatan penduduk usia SD-nya ada 10.000, kan kemudian di cross check apakah sudah cukup ada sekolah SD di situ. Artinya infrastruktur harus dipersiapkan sebelum kebijakan data dulu, dipetakan dulu, kemudian disiapkan dulu infrastrukturnya setahun mungkin bisa membangun. Pemda kita minta berpartisipasi untuk mengantisipasi program ini, maka Pemda harus melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan populasi yang ada di sekitarnya. Kalau ini disiapkan dulu, peraturannya kemudian peraturan sudah lengkap dengan semua data, semua antisipasi, maka ketika dilaksanakan tidak ada masalah. Tidak ada chaos begitu atau juga protes. Nah sekarang ini kan juga masalah timbul karena bermacam-macam tadi. Karena menyangkut mindset. Pak Menteri bilang, sudahlah masyarakat berhentilah, ubahlah mindset tentang sekolah favorit. Sekolah favorit dan tidak favorit ini satu merupakan fakta atau mitos. Nah ini kenapa terjadi? Padahal kan sesungguhnya pemerintah negara diperintahkan oleh konstitusi agar menyelenggarakan pendidikan kepada warga negaranya, pendidikan yang layak. Yang layak itu seperti apa? Yang harus bermutu. Bermutu apanya? Ya gurunya harus bermutu, fasilitas harus bermutu, dan penyelenggaraannya harus bermutu. Sehingga kalau semua ini sudah bermutu, maka tidak ada lagi sekolah favorit. Apalagi sekarang sekolah negeri itu sudah di bawah sepenuhnya oleh pemerintah sehingga bisa diatur. Baik, Pak Yudis, kita tahan dulu. Ibu Susiana, kami akan juga kembali bertanya kepada Anda, namun kami harus jeda dulu. Saudara, di Sapa Indonesia Pagi, kami masih akan kembali dan salah satunya juga akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Bandung untuk melihat nanti bagaimana aksi dari para orang tua masih berlangsung di sana untuk meminta atau juga melakukan demo agar anaknya diterima di sekolah. Kami akan kembali sesuai itu.